Halo semuanya, ini adalah novel aku yang ada di Novelmi dan novel aku yang berjudul Cinta untuk Nada. Cinta untuk Nada, episode 5, Serangan Istri Pertama yang Kejam. Sementara Viola sepertinya tampak terganggu dengan kedekatan Radit dan Nada. Dia menatap tak suka saat melihat tangan Radit yang memegang tangan Nada dengan erat. "Aduh, kepalaku!" seru Viola kencang, membuat Radit dan Nada sama-sama terkejut. Radit yang melihat Viola tampak kesakitan pun segera melepaskan genggaman tangannya dari tangan Nada, lalu berlari menghampiri Viola. "Viola, kamu gak apa-apa?" tanya Radit khawatir. "Kepalaku sakit lagi sepertinya," ucap Viola pura-pura lemas. "Ya sudah, kalau gitu aku bawa kamu ke kamar biar kamu bisa istirahat." Lalu Radit beralih menatap Nada yang masih terdiam di tempatnya. "Dan Nada, kamu jangan mengangkat koper itu. Biar nanti Ningsih atau Parjo yang mengurus semuanya. Ningsih, tolong bantu Denada untuk mengangkat kopernya dan antar Nada ke kamarnya. Bawa juga koperku dan koper istriku ke kamar kami." Radit berjalan pergi setelah melihat Ningsih mengangguk mengerti apa yang telah diperintahkan olehnya. Sementara Nada berjalan masuk sendirian ke rumah itu. Sesampainya di kamar, Nada segera membereskan barang-barangnya. Dia mulai menata semua bajunya satu persatu di walk-in closet, lalu mengeluarkan buku-buku pelajarannya dan menatanya di meja belajar yang ada di kamar tidurnya sekarang. Butuh waktu 1 jam untuk Nada merapikan semua barang-barangnya. Sebetulnya tak banyak barang yang dirapikan, tapi karena Nada merapikannya sambil menangis, karena rasa rindunya pada orang tua dan adiknya, membuat Nada terbawa oleh perasaan. Tok tok tok. Pintu kamar Nada diketuk dari luar dan Nada segera menuju ke pintu melihat siapa yang datang. "Ada apa, Ningsih?" Nada bertanya agak bingung melihat Ningsih mengetuk kamarnya. "Non, dipanggil oleh Tuan Radit untuk makan siang bersama." "Aku makannya nanti aja, Bi. Suruh mereka makan duluan aja, gak apa-apa kan?" Nada berbisik kepada Ningsih. "Aduh, saya gak berani." "Mending Nonada ikut dulu aja ke sana. Terus jelasin sendiri ke Tuan Radit." Ningsih menunjukkan wajah takut dan bicara berbisik kepada Nada. Akhirnya, Nada tak bisa menolak dan mau tidak mau menutup pintu kamarnya. Ikut keluar menuju ke ruang makan bersama Ningsih. Radit dan Viola sudah ada di ruang makan, masih belum menyantap makanan mereka dan menunggu kedatangan Nada. "Duduklah, Nada," perintah Radit saat melihat kedatangan Nada. "Nada, mulai saat ini, setiap jam makan, kamu harus ikut untuk makan bersama di meja makan ini. Apa kamu mengerti?" Radit menjelaskan peraturan di rumahnya yang harus dipatuhi oleh Nada. "Baiklah," jawab Nada pasrah. "Kenapa kamu masih berdiri?" Radit mengerjitkan dahinya sedikit bingung melihat Nada yang masih berdiri dan belum duduk di kursi makan. Nada akhirnya berjalan duduk ke kursi di samping Viola. Suasana dan tata cara makan di meja makan di rumah ini sama seperti di rumah Eyang Prawiryo. Radit dan Viola tidak mengobrol saat makan. Mereka hanya fokus menghabiskan makanan mereka. Nada juga hanya menunduk dan menghabiskan makanannya saja tanpa berkata apapun. Saat makan, Radit mengurutkan dahinya dan matanya tampak fokus pada Nada yang tampaknya kesulitan memegang sendok makan. "Nada, apa tanganmu masih sakit?" tanya Radit, tiba-tiba membuat Nada langsung menengadahkan kepalanya. "Ah!"
Seru nada bingung bercampur kaget. Aku bertanya, apa tanganmu baik-baik saja? Ucap Radit mengulangi pertanyaannya. Nada sontak melihat tangannya yang berbalut perban. Oh, tidak, aku baik-baik saja, tenang saja. Ucap nada buru-buru sambil tersenyum canggung. Radit pun hanya menganggukkan kepala. Sementara Viola menatap tak suka pada sikap Radit tadi. Apakah suaminya itu mengkhawatirkan wanita itu? Batinnya tak senang. Lagi-lagi, suasana makan siang kembali hening. Hingga mereka selesai menghabiskan makanan dan Radit tampaknya tengah bersiap-siap untuk pergi. Viola sayang, aku akan pergi dulu ke kantor sekarang. Mungkin aku akan pulang sore atau sekitar jam 7 malam. Apa tidak masalah? Suara Radit memecah keheningan di meja makan. Radit bicara setelah menghabiskan makanannya sambil mengelap sudut bibirnya dengan ujung serbet. Tidak masalah sayang, aku juga akan pergi ke butik nanti sore. Mungkin kamu bisa menjemputku sekalian, jadi kita bisa pulang bareng. Viola tersenyum dan memegang tangan kiri Radit. Baiklah kalau begitu. Radit menengok ke arah jam tangannya sebelum melanjutkan bicaranya. Aku harus berangkat sekarang, karena nanti jam 2 ada rapat dengan pemegang saham. Radit lalu berdiri dan mengecup dahi Viola, lalu segera meninggalkan meja makan tanpa berpamitan kepada Nada. Nada pun sangat kesal di dalam hatinya, karena hanya dijadikan obat nyamuk oleh kedua pasangan yang sangat menyebalkan menurutnya. Setelah kepergian Radit, hanya tinggal Viola dan Nada saja yang ada di ruang makan. Nada yang sudah selesai makan pun ingin pergi dari sana. Permisi, saya ingin kembali ke dalam kamar. Nada berusaha bicara sesopan mungkin kepada Viola meminta izin untuk kembali ke kamarnya. Apa tadi kamu bilang? Viola memicingkan matanya kepada Nada, kemudian berdiri mendekat ke arah Nada. Apa kamu pikir kamu adalah nona muda di rumah ini? Viola menjambak rambut Nada dengan sangat kencang dan tiba-tiba, sehingga kepala Nada tergerak ke belakang. Apa kamu pikir karena si tua bangka itu mendukungmu, kamu bisa memiliki suamiku? Viola menarik rambut Nada semakin kencang, hingga terasa sangat sakit di otot kepala Nada. Dan tangan Nada berusaha memegang rambutnya. Dengarkan aku baik-baik. Keberadaanmu di sini tak lebih dari seorang pelayan. Bahkan lebih rendah dari seorang pelayan. Jangan pernah berpikir kalau kamu bisa mengadukan ini kepada si tua bangka itu. Dan jangan pernah kamu berpikir untuk mengadukan apa yang aku perbuat kepada suamiku. Karena bagaimanapun, dia tidak akan percaya dengan apa yang akan kamu katakan. Ancam Viola kepada Nada. Brak. Viola menarik kursi yang diduduki oleh Nada dengan tangan kanannya, bersamaan dengan melepaskan tangannya dari menjambak rambut Nada, sehingga tubuh Nada langsung terjatuh ke lantai marmer yang dingin. Ningsih! Viola berteriak memanggil Ningsih, membuat Ningsih datang tergopoh-gopoh. Iya, Nyonya. Ningsih berbicara dengan suara sangat pelan, menunduk, menghormati dan takut pada Viola. Suruh dia membersihkan meja makan, mencuci piring, menyapu dan mengepel lantai dasar dan atas. Sama setrika baju. Suruh dia bereskan semuanya. Perintah Viola kepada Ningsih sambil menatap Ningsih. Tapi Nyonya, kata Tuan Besar. Tidak ada kata Tuan Besar. Rumah ini hanya aku dan suamiku yang mengurusnya. Dengarkan aku. Sekarang aku peringatkan kepadamu.
Kalau kamu tak mau menurut padaku, angkat kaki dari rumah ini sekarang juga dan aku akan menghentikan biaya pendidikan anakmu. Apa kamu mau seperti itu? Viola mengancam Ningsih. Maaf Nyonya, saya mohon maaf. Jawab Ningsih panik. Beritahu dia pekerjaan yang harus dilakukannya. Jangan sampai ada satu pun pekerjaan yang terlewatkan. Semua pekerjaan harus diselesaikan sebelum aku sampai di rumah. Dan ingat, tidak boleh ada satu pun pelayan yang membantunya. Kamu tahu, di rumahnya ada CCTV yang tersambung ke laptopku. Aku bisa mengecek kapanpun juga. Dan suamiku tidak pernah peduli dengan apa yang ada di dalam CCTV itu. Jadi, kalau kalian ketahuan membantunya, kalian pasti tahu apa hukumannya kan? Viola menjelaskan semuanya secara terperinci kepada Ningsih, membuat kepala pelayan itu tak dapat menolak perintahnya. Setelah itu, Viola pun naik ke lantai 2 tanpa memedulikan Nada yang masih tertunduk di lantai. Sejam kemudian, Viola pun keluar dari rumah, sementara Nada mengerjakan semua pekerjaan yang diminta oleh Viola tadi. Dia melakukannya bukan karena takut pada Viola, tapi dia tidak ingin para pelayan dimarahi oleh Viola. Bagaimanapun juga, masalah ini adalah masalah dengan Viola. Para pelayan tidak bersalah apapun, jadi tidak adil bagi mereka jika Viola sampai berbuat macam-macam pada mereka. Semua pekerjaan itu pun diselesaikan oleh Lola sebelum jam 6 sore. Badannya terasa remuk. Rumah sebesar ini harus dibersihkan seorang diri memang pekerjaan yang berat. Belum lagi harus mencuci dan menyetrika pakaian mereka yang menumpuk. Dia heran. Mereka hanya berdua, tapi kenapa baju yang harus disetrika sebanyak itu? Sambil mengoceh, Nada berjalan dengan langkah gontai menuju ke kamarnya. Di kamar, Nada langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Untuk beberapa menit, Nada hanya diam terlentang di tempat tidur untuk membuat tulang-tulangnya menjadi rileks dan rasa pegal sedikit berkurang di punggungnya. Selesai mengistirahatkan sebentar badannya, Nada bangkit dan menuju ke kamar mandi untuk berendam air hangat di dalam bathtub. Mungkin saja dengan berendam tubuhnya menjadi lebih baik dan rasa pegalnya pun bisa segera hilang. Lebih dari 30 menit, Nada menghabiskan waktunya di kamar mandi. Dia pun segera keluar dari kamar mandi, hendak menuju ke walk-in closet untuk mengambil pakaian ganti. Namun, yang tidak Nada sadari adalah jika sedari tadi sudah ada sosok pria yang sudah tidak asing lagi berdiri di pintu walk-in closet menatap ke arah Nada. "Apa kamu sudah selesai mandi?" Suara itu pun berhasil mengejutkan Nada yang berdiri kaku di tempatnya. Bagaimana kak? Menarik kan ceritanya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk download aplikasi Novelme dan Novelaku dan lanjutkan baca di sana. Link novel aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.